Bencana datang silih berganti, bahkan hingga detik-detik pergantian tahun nanti. Semua orang harus waspada serta meningkatkan kehati-hatian karena sedang terjadi suasana mistis yang berbeda di sepanjang Sumatera. Selain banjir bandang yang disertai tanah longsor, masih ada satu bencana besar yang sulit diprediksi. Namanya split tornado. Tiupan angin kencang yang maha dahsyat itu bahkan mampu membuat satu wilayah hilang di telan bumi. Tapi perjalanan bencana sepertinya memang belum akan berakhir. Sumatera bahkan bisa menjadi sasaran bencana susulan. Tapi benarkah akan ada pasangan selebriti yang mengalami guncangan rumah tangga? Lalu apa yang bisa dilakukan agar selamat dari ancaman semua bencana? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Memasuki hari-hari terakhir tahun 2026, sebaiknya selalu hati-hati serta meningkatkan kewaspadaan. Setelah pergantian tahun semakin dekat, bencana yang melanda Sumatera akan bergerak ke selatan, menuju Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang sedang meniti bahaya adalah Jakarta. Akan ada angin kencang yang memporak-porandakan ibu kota. Setelah itu, memasuki pintu Jawa Barat, bencana akan terus bergerak ke sisi timur Indonesia. Angin itu masih terus ada di sekitar Sumatera dan memang sedang lagi menuju ke daerah selatan, itu sedang menuju ke daerah kota Jakarta juga, terutama daerah utara, daerah Banten, itu angin fokus di daerah sana. Kalau untuk di daerah angin, ya memang fokus di Sumatera, dan kedua dia akan menjalar ke daerah Serang Banten, dia akan menjalar ke utara, dan dia akan menjalar masuk ke NTB, dia akan masuk ke daerah selatan, seperti itu. Itu untuk angin. Dan Jawa Barat. Tiupan angin puting beliung yang menyerupai tornado bakal mengancam sejumlah wilayah di Indonesia. Tidak boleh dianggap ringan, karena tornado yang datang bahkan bisa menghancurkan satu pulau. Itu yang membuat para ahli mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebelum ada kota yang dilumpuhkan tornado, sebaiknya memperbaiki diri agar mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gambarannya seperti itu, seperti angin tornado. Jadi memang perputarannya itu besar namun pecah. Alhamdulillah kita masih bersyukur, karena kalau tidak pecah di satu titik itu bisa melumpuhkan satu kota. Bila mana itu suatu kejadian itu fokus dalam satu wilayah, tadi seperti saya bilang, itu akan menghilangkan wilayah tersebut. Dalam arti kata bukan menghilangkan maksudnya hilang sekejap seperti itu, tidak, namun melumpuhkan di daerah tersebut, karena memang anginnya besar sekali, parah sekali, bisa merusak rumah, bangunan-bangunan, dan bangunan yang tinggi pun kaca-kacanya pun juga bisa, karena memang putarannya itu kuat sekali. Bencana yang bersumber dari lautan juga sangat membahayakan keselamatan para nelayan. Mereka bukan hanya terancam gelombang tinggi, tapi sekaligus kehilangan pencaharian. Kepada nahkota kapal penumpang, ketertiban berkendara harus diperhatikan. Jangan pernah melawan alam, misalnya saja memuat penumpang melebihi kapasitas. Untuk yang di lautan, dalam arti kata untuk yang menyeberang kapal itu juga ujian buat mereka semua. Jadi kita doakan agar mereka selamat sampai tujuan. Dan saya mohon sekali bahwa karena memang keadaan lagi seperti ini, jangan hanya mencari keuntungan, dalam arti kata sesuai dengan kapasitas. Bila mana kapalnya sesuai dengan kapasitas, silakan berangkat. Tapi bila melampaui kapasitas, saya mohon jangan pernah coba-coba. Itu saran saya.
Tapi benarkah bencana Sumatera pada akhirnya akan memunculkan wabah penyakit? Lantas apa yang akan terjadi? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Satu bulan pasca bencana besar yang menghantam Sumatera, suasana masih serba memprihatinkan. Korban jiwa yang mencapai lebih dari 1.000 orang menunjukkan dahsyatnya banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi. Sementara itu, para pengungsi juga masih belum menemukan jalan keluar, mengatasi kesulitan hidup sebagai korban bencana. Lebih tragis lagi, alam Sumatera saat ini berubah menyedihkan karena kerusakan terjadi dalam skala besar. Kondisi itu yang membuat Sumatera belum bisa bangkit dalam waktu cepat. Jadi awal Januari itu masih ada datang bencana di Sumatera. Itu yang sangat menyedihkan, kabar yang sangat menyedihkan seperti itu. Dan untuk tata geografis kondisi struktur tanah pun itu sudah berbeda tentunya gitu ya, dari sebelumnya itu kan memang sudah rawan ya untuk struktur tanah, dan untuk kedepannya sih kalau menurut saya untuk pembangunan itu tidak bisa langsung dipasangkan untuk full untuk pembangunan, menurut saya seperti itu. Bencana yang sudah sebulan ini melanda Sumatera memang bukan bencana biasa. Butuh keterlibatan semua pihak untuk memulihkan kondisi bencana. Tidak hanya itu, dibutuhkan pula kesungguhan dalam mengatasi bencana. Apalagi bencana sudah mulai menimbulkan wabah penyakit, tapi yang lebih memprihatinkan, sebelum penyakit datang, masih akan ada bencana susulan yang harus terus diantisipasi. Jadi memang untuk masalah banjir di Sumatera itu kan untuk perannya pun sangatlah tidak mudah. Ya kalau kita lihat kan ini bencananya memang sangat luar biasa. Jadi menurut saya kalau untuk efek dari ini, setelah ini memang wabah penyakit yang akan datang. Namun yang sangat disayangkan untuk masalah bencana di Sumatera itu belum berhenti sampai di sini. Untuk dampak yang di bulan Januari itu, untuk bencana yang datang itu, kalau menurut saya lebih ke masalah dan masalah hujan. Namun tidak sedasar yang sebelumnya. Tapi kan yang namanya kondisi sekarang di Sumatera ini kan belum pulih. Jadi walaupun ini tidak begitu besar, tetap saja ini menimbulkan sebuah efek yang masih menyakitkan untuk masyarakat di Sumatera. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera sejatinya bisa dimaknai sebagai peringatan bagi semua manusia. Setelah banjir, yang tak kalah menakutkan adalah munculnya rupa-rupa bencana sebagai akibat wabah penyakit. Meski tidak sedahsyat pandemi COVID-19, tapi wabah penyakit yang menyerang imun tubuh bisa berubah menakutkan jika tidak segera ditangani tim medis. Apalagi akan timbul penyakit-penyakit baru, wabah-wabah penyakit yang diserang itu kan tentunya anak kecil dan lansia. Itu yang fokusnya kita untuk ke depan untuk masalah itu. Ya kalau untuk masalah penyakit tentunya penyakit kulit, diare, kolera, seperti itu ya. Jadi lebih penyakit penyerangan kepada imun seperti itu ya. Kalau menurut saya seperti itu, karena kan memang tentunya dengan kondisi seperti ini yang untuk tempat tinggal saja, untuk air saja kan semua tidak memungkinkan, dan untuk makanan juga asupan yang dimana mereka seharusnya memerlukan gizi untuk anti imunnya itu kan ya menurut saya dengan keadaan ini ya menjalani hari dengan hati-hati adalah keharusan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Apalagi jelang tutup tahun biasanya banyak bahaya yang bisa mengancam siapa saja. Akhir tahun yang berada di bawah naungan musim hujan
juga mesti waspada jika sedang berkendara di jalan raya. Pohon-pohon yang kelewat besar sebaiknya dibersihkan agar tidak tumbang serta mengancam kesehatan masyarakat. Bila mana ada pohon yang kelihatannya sudah sangat bergelayut kayak gitu, ya baiknya dirapikan, tapi bukan ditebang ya, maksudnya yang ranting-rantingnya itu bisa dirapikan. Itu saran saya seperti itu. Dan untuk teman-teman yang jalan di kendaraan, yang teman-teman yang jalan di dalam perjalanan itu harap hati-hati untuk masalah reklame dan pohon tumbang itu, dan jalanan licin, banyak kecelakaan motor. Lantas apa yang bisa dilakukan agar selamat? Lalu mengapa akan dilakukan sedekah laut? Apa makna sedekah laut yang siap digelar jelang pergantian tahun? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menyambut tahun baru, semestinya yang terbaik dilakukan adalah melakukan ritual sakral. Dan itulah yang sedang disiapkan Feni Rama, yang akan menggelar sedekah laut agar suasana negeri ini kembali tentram. Upacara sedekah laut juga sebagai upaya penolak bala agar perjalanan di tahun baru terbebas dari segala mara bahaya. Selebihnya, ritual dilakukan digelar saat menantikan detik-detik pergantian tahun. Sejujurnya pada akhir tahun baru, saya tadinya rencana mau pergi liburan, tapi karena saya melihat alam semesta seperti ini, maka saya tergerak untuk melakukan sedekah laut agar kita semua selalu dalam lindungan Allah. Apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan, hal yang baik, berbagi kepada segala semua ciptaan Tuhan. Seperti saya bilang bahwa ciptaan Tuhan itu bukan tentang manusia saja, tapi ada makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan untuk menjaga hubungan baik antara manusia dengan air, hubungan baik antara manusia dengan laut. Jadi akhir tahun ini saya mendapatkan sebuah penglihatan bahwa saya harus melakukan sedekah laut, ya. Kepada mereka yang berada di tepian pantai, harus meningkatkan kehati-hatian. Ini sebuah keniscayaan yang bahkan tidak bisa ditawar-tawar. Sudah saatnya untuk melakukan ritual sedekah laut agar samudra tidak benar-benar mengirimkan bencana. Lokasi paling tepat bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya adalah Pelabuhan Ratu. Lakukan sedekah laut untuk mengetuk keramahan semesta sehingga tidak terus-terusan memberi bencana. Nah, untuk teman-teman yang berada di pesisir pantai, ayo kita adakan sedekah laut. Ayo kita sembuhkan bumi kita. Ayo kita jaga silaturahmi kita antara tanah dan lautan. Ini bukan masalah tentang agama, seperti musyrik atau tidak gitu. Yakinlah segala sesuatu yang hal baik, hal kebaikan, dan niatkan itu karena Allah Ta'ala. Bismillah, ayo kita lakukan itu semua. Nah, seperti saya coba di akhir tahun ini saya akan melakukan sedekah laut, saya dan keluarga saya. Bismillah, saya mewakili seluruh, karena saya sedekah lautnya di daerah Jawa Barat. Jadi saya mewakili pantai selatan, laut selatan untuk khusus di daerah Jawa Barat agar tidak ada bencana dan menjaga hubungan antara tanah dengan laut, seperti itu. Lakukan sedekah laut biar semua aman. Sepekan menuju pergantian tahun, semua harus waspada. Hati-hati dengan semua unsur alam. Darat, laut, udara bisa mendatangkan mara bahaya, bencana-bencana dahsyat, bahkan sering memilih waktu-waktu di akhir tahun, sehingga hindari melakukan aktivitas di malam pergantian tahun jika memang tidak terlalu penting.
Tapi mari berdoa, semoga kita semua mampu melewati detik-detik menyambut tahun 2026 dengan kegembiraan yang tak terselip tangisan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was